hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Mari kita awali ibadah kita. Kita berdoa bersama satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami puja, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, rahmat-Mu Tuhan kepada kami semua umat-Mu di GBI Kasih Kristus. Pada pagi yang indah ini kami bersatu hati bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Hanya Engkau yang layak menerima kehormatan kemuliaan selama-lamanya. Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Pada pagi hari ini kami hendak memuji, meninggikan nama-Mu. Bahkan kami akan juga rindu, haus untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu kelak menjadi rema buat kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu, untuk kesehatan, untuk berkat-berkat-Mu, untuk segala perlindungan-Mu, pagar yang Kau buat sekeliling kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk itu semua. Kami naikkan syukur kami pujian kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati semua yang terlibat dalam ibadah ini, dari multimedia, worship leader, singer, pemuji, hamba-Mu yang akan nanti membawakan firman-Mu. Taruhkan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan biarlah kami Tuhan boleh merenungkan firman-Mu dan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya yakin dan percaya, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap memiliki semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita datang menyambut hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk menantikan kuasa dan kasih Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini yang Kau beri buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami umat-Mu datang kepada-Mu. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami di siang hari ini. Kami bersyukur Bapa dan kami akan buka ibadah kami
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bersuka cita buat Tuhan pagi ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, mau bersorak bagi Tuhan. Memuji kebesaran Allah kita yang hidup. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan sertakan kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita. Sebab Dialah sumber sukacita dalam hidup kita, saudara. Pemilik kehidupan. Amin. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sebab kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan sertakan kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Make it our God. Haleluya, musik memuji Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan sertakan kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari berikan sorak-sorai dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saat ini, mari siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati hidup kita semua.
Tapi sebelumnya mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Meninggikan nama di atas segala nama. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang layak menerima pujian kami. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi sekalipun online, berjumpa di udara. Di dalam ibadah pada hari Minggu ini, kita diberikan anugerah, kita diberikan kesehatan untuk memperingati hari Sabatnya Tuhan. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati anugerah di dalam hidup ini. Sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita taati protokol kesehatan ini sehingga hidup kita selama 2 tahun ini yang sudah jauh daripada normal bisa kembali lagi menjadi normal. Sebelum memulai ibadah ini, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh berbahagia dan bersuka cita mendapati bahwa anugerah Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu melawat, melindungi kami pada hari-hari di dalam kehidupan kami ini. Sungguh hati kami merasa bersyukur sekali bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Pada siang hari ini ya Bapa, sekalipun dalam keterbatasan, kami beribadah masing-masing di rumah kami. Kami percaya kuasa dan hadirat Allah melalui firman Tuhan, melalui ibadah siang hari ini akan memberkati di dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami menyediakan waktu kami menyediakan hidup kami membuka hati dan telinga kami, siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan juga urapi hamba-Mu, dengan segala keterbatasan, biarlah melalui kata-kata yang sederhana, firman-Mu dapat ditaburkan dan akan menjadi rema di dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan dari kehidupan kami akan tumbuh buah-buah roh yang membawa kemuliaan dan kesaksian bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hampir selama 2 tahun ini, dasar-dasar kehidupan kita jauh daripada kehidupan yang normal. Kita seakan-akan terpasung di dalam kediaman kita sendiri. Terpasung dari kegiatan normal kita yang setiap hari rutinitas kita lakukan. Begitu banyak pembatasan-pembatasan yang terjadi. Dan begitu juga banyak kekhawatiran, ketakutan, kepanikan yang melanda di dalam kehidupan kita. Begitu banyak berita-berita simpang siur yang terkadang lebih banyak yang tidak benar. Itu membuat kita khawatir sekali. Barusan akhir-akhir ini, hati kita sedikit lebih tenang. Kenapa tenang? Karena kita melihat pergerakan laju positive rate itu mulai melandai. Itu membuat hati kita menjadi lebih tenang sedikit. Tetapi kita tidak tahu kapan ini akan terjadi terus-menerus. Apakah bisa kembali lagi ke situasi yang sebelumnya, yang di bulan Juli yang lalu, di mana kita semua dicekam oleh ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang sungguh sangat mencekam. Nah, kalau kita tahu bahwa pengalaman kita yang paling mendebarkan ini selama 2 tahun ini, yang datang terus-menerus permasalahan, mungkin kita juga harus membutuhkan satu sikap yang benar di dalam menghadapinya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, masalah itu tidak bisa kita hentikan. Masalah itu pasti akan datang terus-menerus. Habis yang satu, ada lagi yang kedua, ketiga, keempat. Tetapi biarlah siang hari ini
ya kita diingatkan kembali sikap kita untuk menghadapi, untuk dapat melewati masalah-masalah yang terjadi ini seperti apa. Apa rahasianya agar kita mempunyai hati yang tenang menghadapi segala hal yang terjadi? Untuk apa kita mempunyai hati yang tenang ini? Kalau kita tahu bahwa situasi di dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Tentunya kita harus mempunyai hati yang siap untuk menerimanya. Hati yang tenang untuk menghadapi dia. Pertanyaannya adalah apa? Apa sih rahasianya agar kita mempunyai hati yang tenang menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar melalui firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu berkuasa. Ya dan amin. Mari kita buka di dalam Mazmur 62. Di ayatnya yang pertama sampai ke ayat 12. Perikopnya berkata, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Demikian firman Tuhan. Pada Mazmur 62 ini, kita hanya akan mengambil di ayat kunci, yaitu di ayat 2 dan 6. Kitab Mazmur ini ditulis oleh pemazmur Daud, di mana Raja Daud sedari kecil sampai ke usia tua, dia telah mengalami berbagai-bagai masalah. Dia telah merasakan betapa pahit dan getirnya kehidupannya. Sekaligus di dalam permasalahan yang dihadapi, di balik semua kesedihan, kepedihan, penderitaan yang dihadapi, dia juga menikmati kasih karunia, penyertaan daripada Tuhan yang begitu besar. Sehingga dia menuliskan, dia menuangkan segenap perasaan hati dan jiwanya di dalam Mazmur 62 ini salah satunya. Kalau kita melihat Daud dari kecil sampai ke tua, berbagai-bagai permasalahan terjadi di dalam kehidupannya. Tentu kita penasaran, kenapa sih kok Raja Daud bisa menghadapi semuanya itu? Menghadapi dengan sikap yang tegar, tetap tegar. Sehingga segala permasalahan dapat diselesaikan oleh Daud dengan baik. Tentu Raja Daud mempunyai rahasia. Nah, rahasianya itu ada di mana? Ya tadi, di dalam ayat 2 dan ayat 5.
Di dalam Mazmur 62 ini 2 kali perkataan ini diulang oleh Daud sendiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, di ayat ke-6 juga berbunyi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi poin pertama, rahasia Daud untuk mendapat hati yang tenang, menjalani kehidupannya adalah hidup dekat dengan Allah. Hidup dekat dengan Allah. Kalau kita melihat pengalaman kita sendiri, ataupun manusia pada umumnya, manusia itu cenderung untuk lebih dekat kepada sesama manusia. Dalam hal ini, manusia cenderung lebih dekat dengan keluarga, ataupun orang dekat, orang yang setiap hari dia bertemu, orang yang setiap hari dia beraktivitas. Manusia cenderung mempunyai itu. Coba Bapak Ibu periksa aja sendiri. Kita lebih dekat kepada siapa sih? Yang pasti adalah kita lebih dekat dengan keluarga kita. Daud juga sama. Sebagai manusia yang pada umumnya, manusia yang normal, dia juga mempunyai kecenderungan untuk lebih dekat kepada keluarganya. Tetapi kalau kita melihat kisah daripada Daud, dari kecil kalau kita belajar dari kisah Daud, bagaimana orang yang dia dekat, contoh, misalnya orang tuanya, yaitu ayahnya. Kalau kita melihat ayahnya tidak terlalu memperhatikan keadaan Daud. Ataupun mungkin orang yang zaman dulu mempunyai beberapa anak, saking banyaknya anak. Jadi anak itu tidak mampu untuk diperhatikan, dijaga satu persatu. Itulah yang dihadapi oleh Daud. Di mana di dalam kitab firman Tuhan ditulis bahwa Daud dibiarkan sendiri ketika masih kecil. Dibiarkan sendiri mengembalakan 1-2 ekor kambing dombanya ke padang penggembalaan sendiri. Ya, ayahnya tidak khawatir, kakak-kakaknya pun tidak khawatir. Daud itu nanti apakah bisa kembali lagi, dia tidak khawatir. Sedangkan kita tahu bahwa padang penggembalaan itu penuh dengan orang-orang yang bermaksud jahat. Bukan hanya itu saja, di padang pengembalaan juga banyak terdapat binatang-binatang buas yang siap untuk memangsa Daud maupun ternak yang digembalakannya. Di dalam firman Tuhan, waktu Daud melawan Goliat juga ditulis bahwa ternyata ketika dia sedang mengembalakan kambing dombanya itu, dia pernah membunuh beruang maupun singa. Bayangin Bapak Ibu, seorang anak kecil mampu membunuh beruang dan singa. Nah, pengalaman seperti itu, kenapa dia mampu? Ya, nanti kita jawab. Kalau kita melihat orang dekatnya, yaitu ayahnya, tidak terlalu memperhatikan, mengabaikan. Masih ingat ketika Nabi Samuel hendak memilih seorang raja pengganti daripada Saul yang sudah dijauhi oleh Tuhan. Isai ayahnya Daud mempersilahkan kakak-kakaknya untuk tampil di depan Nabi Samuel. Tetapi Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, tidak ada seorang pun yang saya berkenan. Sampai Nabi Samuel sendiri bertanya kepada Isai, hanya inikah anakmu? Baru Isai teringat bahwa masih ada satu anak bungsunya yang sedang ada di padang pengembalaan. Lalu Daud begitu diingat masih ada, langsung dipanggil dan dipilihlah, diurapilah saat itu juga oleh Nabi Samuel untuk kelak menjadi Raja Israel. Jadi ayahnya tidak terlalu memperhatikannya, mungkin agak membiarkannya, mengabaikannya. Dan kita lihat juga sebagai orang yang dekat juga dengan keluarga, Daud tentu pasti dekat dengan kakaknya. Tetapi kita lihat kakaknya sendiri pun tidak terlalu menyayangi Daud. Buktinya apa? Ketika satu saat Daud berkunjung ke perkemahan tentara daripada Raja Saul, di mana kakak-kakaknya menjadi tentara daripada Raja Saul. Waktu itu mereka akan melawan pasukan Filistin yang dipimpin oleh Goliat. Daud dengan bersusah payah membawa barang-barang titipan orang tuanya, membawa barang-barang untuk diberikan kepada kakaknya. Ketika mereka bertemu,
bukannya pelukan ataupun ciuman yang didapat oleh Daud karena sudah menjenguk kakaknya, tetapi malah celaan yang dianggapnya bahwa Daud ini terlalu sombong, terlalu angkuh, hendak menunjukkan keperkasaan dia seakan-akan dia hebat sekali lebih daripada kakak-kakaknya. Jadi intinya kakaknya pun tidak terlalu menyayanginya. Nah, itu pun terus berjalan. Kita tahu bahwa sesudah Daud diurapi menjadi calon raja Israel, maka Nabi Samuel membawa Daud untuk mengabdi, untuk mulai masuk ke dalam istana Raja Saul, di mana dia menjadi pelayan pemusik khusus bagi Raja Saul. Dan kita tahu bahwa Raja Saul sewaktu sudah dijauhkan oleh Tuhan, Tuhan tidak berkenan lagi hadir di dalam diri Saul. Apa yang terjadi? Saul sering dihinggapi oleh roh-roh jahat. Setiap kali dia dihinggapi roh jahat, maka Daud sebagai orang dekatnya itu pasti akan datang menghibur dia dengan musik. Demi mendengar musik yang dimainkan oleh Daud, maka surutlah roh jahat itu daripada Saul. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Daud yang menganggap Saul itu adalah seorang raja, bapaknya, seorang yang dekat, yang menyayangi dia, akhirnya ingin membunuhnya juga. Ya, sampai 2 kali secara terus terang Raja Saul ingin membunuh, melempar tombak ke arah Daud, tapi diluputkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Daud memilih melarikan diri, keluar daripada istana Saul, mengembara ke negara bangsa-bangsa lain. Dia memilih menghindar. Dan pernah juga orang yang sangat dekat juga, yaitu anaknya Saul, yaitu Mikal. Masih ingat ketika Daud pada suatu ketika membawa tabut Allah pulang dari rumah Obed-Edom, dibawa kembali ke Yerusalem. Saking bersukacitanya mendapatkan tabut Allah akan dikembalikan lagi ke kota Yerusalem, Daud tidak malu-malu. Daud dengan bertelanjang dada, memakai pakaian seadanya, itu dia memuji-muji Tuhan dengan segenap hati. Dia menari-nari dengan segenap jiwanya. Dan ketika Mikal, istrinya itu melihat Daud, Mikal mencelanya, menghinanya, bahwa masakan seorang Daud menghinakan dirinya demikian rupa di hadapan rakyatnya. Istrinya mencela terus terang sebagai orang dekat. Dia mestinya bersukacita bahwa Daud membawa tabut Allah kembali. Tapi bukan pujian yang didapatkan, tapi celaan dari istrinya sendiri. Selanjutnya, siapa lagi orang yang dekat dengan Daud? Anaknya. Ya, kita tahu, kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana Daud mempunyai anak, ya, yang bernama Amnon, yang saking dibelenggu oleh nafsu bejatnya, dia berbuat yang tidak senonoh terhadap adik perempuannya sendiri. Dan bagaimana anak yang lain, yaitu Absalom, sungguh sangat marah sekali melihat hal tersebut. Akhirnya dia membunuh Amnon. Dan bukan itu saja, Absalom sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap kakaknya sendiri, sekalipun kakaknya bersalah. Tapi bukan itu aja yang dilakukan yang sangat menyakitkan Daud. Tetapi Absalom dibantu oleh Ahitofel. Ahitofel ini adalah salah satu penasehat daripada Daud sendiri. Seorang yang sangat dipercaya. Seorang yang setiap hari pasti akan di sampingnya, memberikan nasihat, tempat Daud berdiskusi tentang pemerintahan ataupun hal-hal militer lainnya. Tetapi Ahitofel berkhianat kepada Daud. Dia bersama dengan Absalom merancangkan kudeta terhadap Raja Daud. Bayangkan, seorang anak mengkudeta ayahnya sendiri. Tapi itu yang terjadi. Ya, orang dekat. Orang yang sangat dekat dengan Daud. Ada lagi
Ya, orang yang juga dekat, orang yang Daud membela, yaitu Nabal. Nabal seorang pengusaha, dia seorang yang mempunyai kambing ternak yang banyak sekali ternaknya. Dan itu dibiarkan di padang pengembalaan. Ya. Kesemuanya itu dijaga oleh Daud dan prajuritnya ketika di padang tersebut. Tetapi ketika pada satu hari raya, Daud mengutus bawahannya untuk meminta sesuatu, meminta sedikit berkat daripada Nabal. Apa yang dilakukan Nabal? Nabal berkata, saya tidak mengenal itu, siapa itu Daud. Nabal itu sangat memandang rendah Daud. Nah, intinya adalah kalau kita tahu bahwa manusia itu cenderung lebih dekat dengan sesamanya, terutama dengan keluarga maupun orang dekatnya. Seringkali kalau kita dekat dengan manusia, itu seringkali manusia itu bisa mengecewakan kita. Begitu juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah menganggap kita hidup, kita bisa menyenangkan semua orang. Satu saat kita pun sendiri bisa mengecewakan sesama kita. Kita pun bisa mengecewakan keluarga kita. Jadi inti pada dasarnya bahwa dekat dengan manusia boleh, baik, tapi hati-hati. Ya, manusia itu masih bisa mengecewakan kita. Jadi akhirnya Daud mengambil satu sikap, yaitu hidup dekat dengan Allah. Kenapa dia memilih hidup dekat dengan Allah? Karena Allah tidak pernah mengecewakan Daud. Melihat perjalanan dia, Daud flashback ke belakang dari kecil, bagaimana dia selalu mengharapkan Allah, dia dekat dengan Allah. Ya, dia berdiam, dia membina hubungan yang sangat intim dengan Allah. Bagaimana pembelaan Allah, perlindungan Allah terus-menerus menyertai di dalam hidupnya. Dia sangat merasakan hal tersebut. Itu yang pertama, hidup dekat dengan Allah. Yang kedua adalah apa? Hidup di dalam keselamatan. Arti keselamatan, ya kalau kita lihat di sini ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Diulang lagi di ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi di dalam konteks ayat ini, arti keselamatan itu ada dua. Yang pertama adalah tak tergoyahkan. Yang kedua, luput dari bahaya malapetaka. Di situ Daud menggambarkan bahwa tidak tergoyahkan itu seperti gunung batu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gunung batu itu biasanya terdapat di dalam padang gurun. Di kawasan Timur Tengah, itu banyak sekali terdapat gunung batu ataupun bukit berbatu. Ada bukit berbatu, rata-rata bukit berbatu itu tidak tinggi. Ya, tetapi gunung batu ada yang lebih tinggi dari bukit berbatu, ada yang tinggi sekali. Ya, salah satunya adalah Gunung Sinai. Itu pun juga gunung batu. Ya, itu tinggi menjulang di mana Musa waktu itu menerima 10 perintah Allah di atas gunung tersebut. Nah, gunung batu itu biasanya di padang gurun itu tahan menghadapi badai pasir. Saking demikian kokohnya. Kalau badai gurun yang terjadi, itu bisa memindahkan bukit-bukit berpasir. Bukit-bukit berbatu pun terkadang bisa ditutupi oleh pasir. Tetapi badai gurun tidak berdaya terhadap gunung batu. Ketika badai gurun itu meniup dengan angin yang sangat kencang sekali, membawa pasir yang sedemikian banyak, dan ketika masa itu sudah berlalu, gunung batu itu tetap tegak berdiri. Ya, tidak tergoyahkan. Terus apalagi fungsi gunung batu? Kita tahu bahwa gunung batu sering dimanfaatkan oleh prajurit-prajurit yang berperang. Ya, di mana gunung batu itu banyak terdapat lekukan-lekukan, banyak terdapat celah-celah, lubang-lubang, gua-gua yang dapat dijadikan tempat sembunyi. Daud sudah pernah mengalaminya, ya, di mana dia berlindung di dalam gunung batu itu luput daripada kejaran Saul.
Dan di Gunung Batu itu juga sering dirancang ya jebakan-jebakan untuk memusnahkan, membinasakan pasukan musuh. Jadi Gunung Batu itu sangat bagus sekali sebagai tempat perlindungan. Arti keselamatan yang berikutnya adalah luput dari bahaya malapetaka, dan itu digambarkan seperti kota benteng. Kita tahu bahwa di tanah Kanaan itu dulunya terdapat banyak sekali kota-kota benteng. Musa juga pernah mengutus pengintai. Dan di dalamnya ada Yosua untuk mengintai di tanah Kanaan sebelum mereka membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu. Pengintai yang pulang berkata bahwa benar di sana itu penuh dengan kota yang berkubu-kubu, benteng-benteng yang kokoh. Salah satunya adalah apa? Kalau kita membaca di dalam firman, bagaimana kota Yeriko juga mempunyai benteng yang sangat kokoh. Ya, pagarnya aja bagian luar hampir 2 meter. Lapis kedua di dalam 3,6 sampai 4 meter. Sampai di atasnya bisa dilewati kereta kuda, dan tempat tertentu malah dijadikan tempat kediaman bagi rakyat di dalam Yeriko itu. Sedemikian kokoh dulu kota benteng itu dibangun. Untuk menghadapi apa? Menghadapi gempuran musuh. Zaman dulu bangsa-bangsa itu suka sekali berperang. Ada aja yang diperangi. Ya, merebut kekuasaan, ya, merebut harta benda, dan macam-macam alasan yang membuat mereka perang. Makanya mereka mempunyai kesukaan untuk membangun kota-kota benteng yang tebal-tebal, tinggi-tinggi, tingginya sampai 9 meter untuk menjaga, untuk melindungi apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Gunung Batu dan kota benteng itu menggambarkan daripada kekuatan, kemampuan bertahan, dan perisai perlindungan. Jadi poin kedua adalah hidup dalam keselamatan. Daud tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua manusia pasti ingin mencari selamat, tetapi Daud memilih yang tepat, yaitu mencari keselamatan di dalam Tuhan. Dan dia sudah menggambarkan bahwa Tuhan itu laksana gunung batu yang kokoh, kota benteng yang tebal, sumber kekuatan, sumber pelindungan. Sehingga dia tahu dia memberikan hidupnya, hidup di dalam keselamatan. Nah, kedua rahasia ini adalah kunci daripada Daud sendiri, sehingga dia cakap, dia tangguh, dia mampu melewati hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan pada kita, ayo kita belajar seperti Daud, kita hidup dekat dengan Allah. Hidup dekat Allah bukan hanya masalah terjadi baru kita hidup dekat, baru kita memulai hidup dekat dengan Allah. Tidak. Ketika belum ada masalah pun, ketika hidup kita dalam keadaan tenang, mungkin sebagian dalam keadaan tenang, kita juga harus belajar hidup dekat dengan Allah. Setiap saat, setiap waktu, mari kita hidup bergaul, mari kita hidup dengan Allah. Sehingga kita dimampukan mempunyai damai sejahtera, mempunyai ketenangan di dalam dirinya. Dan kita mampu untuk menghadapi kehidupan yang akan berlangsung ini. Yang kedua adalah hidup di dalam keselamatan. Kita tahu bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Apalagi di zaman anugerah ini, Tuhan hadir sendiri. Hadir sendiri di dunia ini. Dia telah menebus dosa kita. Dia telah memberikan nyawanya untuk menebus kita. Untuk memerdekakan kita. Dan menjadi juru selamat bagi kita. Supaya kita ini tidak hidup di dalam dosa. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersamanya kelak. Jadi Bapak Ibu, jangan salah fokus. Ya, hidup dekat dengan Allah, hidup di dalam keselamatannya. Demikian firman Tuhan ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita bersatu dan doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami telah mendengar firman-Mu, biarlah itu menjadi satu nasihat yang begitu berharga di dalam hidup kami. Tuhan menghendaki kami belajar seperti Daud.
mempunyai hati yang begitu tenang menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Kami tahu akhir-akhir ini situasi yang terjadi seringkali membuat kami khawatir, kami ketakutan, kami panik, kami tidak tahu harus berbuat apa. Permasalahan datang silih berganti. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan, Engkau mengingatkan kami, ayo dekat dengan aku. Karena akulah Tuhan, sumber keselamatan engkau. Hanya di dalam akulah Tuhan, engkau akan mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang kami jalani ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Biarlah kami berdoa agar kami tetap beriman yang teguh. Kami tetap menaruh pengharapan sepenuhnya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ini ada beberapa pengumuman. Di hari Jumat, tanggal 17 September jam 7 malam. Ada ibadah wanita by Zoom meeting secara online. Saya mengajak para wanita di rumah Tuhan ini, mari kita sama-sama mendapatkan berkat firman Tuhan, berkat ibadah di dalam ibadah wanita ini. Yang kedua, pada hari Jumat juga, minggu berikutnya tanggal 24 September, jam 7 malam juga, kita adakan doa malam, juga by Zoom meeting secara online. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita dalam pergumulan berat, ataupun sekalipun mungkin kita tidak ada masalah, tetapi kita bisa belajar membawakan doa kita kepada Tuhan. Juga kita bisa belajar mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Mari hadir di dalam doa malam ini. Dan pada akhirnya saya akan menutup ibadah minggu siang ini. Sebelumnya kita akan mendoakan untuk jemaat yang sakit. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan, selesai sudah ibadah sepanjang hari Minggu ini, sepanjang siang hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, memulai kembali aktivitas kami maupun menikmati liburan yang ada. Tapi tak lupa kami teringat akan saudara-saudari kami yang mungkin pada saat sekarang ini mengalami kelemahan di dalam tubuhnya. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan daripada umat-Mu. Biarlah Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib, mereka dipulihkan, disembuhkan, dan kembali dapat berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, terutama pergumulan ekonomi Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang sanggup menyediakan segala sesuatunya. Bantulah mereka Tuhan. Berikan mereka jalan keluar, sehingga roda kehidupan mereka sanggup berputar kembali. Beri kemampuan, beri kekuatan, beri hikmat kepada mereka untuk dapat menjalankan roda perekonomian mereka kembali. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan, baik di dalam keluarganya, baik di dalam tempat pekerjaannya, baik di dalam studinya. Biarlah kami percaya Tuhan yang sama. Tuhanlah yang akan memberi kekuatan, kemampuan, dan hikmat untuk kami dapat melewati semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kami memohon berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pergumulanmu, diberkatilah kerinduanmu.
Diberkatilah apa yang menjadi pengharapanmu. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sehingga kemanapun engkau hadir, damai Tuhan menyertai. Cinta kasih yang tetap setia, tak pernah berubah daripada anaknya. Penyertaan kekuatan penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus akan tetap bersama dengan kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu diriku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.